Halo semuanya, kembali lagi di channel SM3. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Godzilla vs Kong. Sebelum ke filmnya, like dan subscribe video ini. Kalau ada yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung saja. Godzilla vs Kong adalah film Amerika Serikat yang disutradai oleh Adam Wingard dan rilis pada tanggal 24 Maret 2021 di bioskop. Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Sean O'Grady, dan Elsa Gonzalez. Ada juga Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, Zhang Ziyi, dan Damian Bichir. Godzilla vs Kong menceritakan pertarungan dua kekuatan terbesar di muka bumi antara Godzilla, monster evolusi gadal yang menjadi legenda Jepang, dengan Kong, gorila raksasa. Pada awal film, kita dibawa ke Skull Island. Di sini, kita melihat Kong hidup dengan damai dan dia tahu sebenarnya dia dikurung di pulau ini. Tetapi dia tidak terlalu memberontak karena si Kong ini selalu ditenangkan oleh Jia, gadis kecil penduduk asli terakhir dari pulau tersebut. Keluarga Jia bersama dengan suku-sukunya meninggal karena badai yang menimpa Skull Island. Nah, si Kong ini menyelamatkan dia dan menjaganya sejak itu. Jadi dia sama Kong mempunyai ikatan yang tak terpisahkan. Dr. Andrew atau Elen merupakan seorang ilmuwan yang telah mempelajari perilaku Kong selama 12 tahun ini. Dia mengatakan kalau kurungan ini tidak bisa selamanya menahan Kong karena Kong ini tiap hari makin gede. Rekannya mengatakan harus mencari tempat untuk Kong, tetapi Elen tidak mau dan dia mengatakan itu tidak mungkin karena tempat isolasi inilah yang menahan Godzilla menemukan Kong. Di sisi lain, seorang pembawa podcast teori konspirasi Titan sekaligus karyawan Apex bernama Benny Hayes berencana mencari tahu tentang fakta yang baru-baru ini terdeteksi, yaitu adanya kegiatan yang mencurigakan dari Apex Cybernetics. Apex Cybernetics sendiri adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk membebaskan dunia dari para monster atau Titan. Apex juga berperan untuk menghancurkan para Titan agar manusia bisa menjadi spesies dominan di bumi. Beralih ke Benny yang diam-diam memasuki ruang sistem Apex, kemudian mengambil flash drive. Setelah itu, Benny menghampiri salah satu karyawan, dia adalah temannya yang sedang bekerja. Benny mengajaknya mengobrol. Tak lama kemudian, setelah itu si temannya ini pergi ke toilet. Benny memanfaatkan waktu itu untuk mengcopy dan menyalin ke flash drive-nya. Benny terkejut karena dugaannya benar, di fasilitas ini sedang dilakukan kegiatan yang mencurigakan. Dia menemukan data sublevel 33 yang dikirim ke Hong Kong. Saat itu juga alarm peringatan berbunyi yang menandakan akan terjadi bencana. Bencana itu tak lain lagi munculnya Godzilla. Dia datang dan menghancurkan semua yang dilalui. Jet tempur mencoba menghalau Godzilla, tapi apa daya, monster ini sangat besar sehingga menghancurkan semuanya. Karyawan Apex sudah diungsikan semua ke ruang perlindungan. Si Godzilla ini sebenarnya sudah menghilang selama 3 tahun loh. Tetapi anehnya dia muncul kembali dan hanya menyerang kantor utama Apex yang berada di Florida, Amerika Serikat. Sepertinya si Godzilla ini ingin menghancurkan sesuatu. Beralih ke Madison, anak dari Mark. Ia berdebat dengan ayahnya. Dia berkata kalau Godzilla tidak mungkin menyerang jika tidak ada yang memancingnya dulu. Karena Madison yakin Godzilla bukan musuh, bahkan Kong dulunya menyelamatkan mereka dari serangan monster Titan yang lain. Beralih ke Universal Denham, di mana Walter Simon, ia adalah pemilik Apex, menemui ilmuwan Dr. Lin yang mempunyai teori tentang keberadaan Hollow Earth. Ia menginginkan Dr. Lin untuk membantunya untuk menemukan jalan masuk ke Hollow Earth. Hollow Earth diasumsikan sebagai sumber kehidupan dari para Titan dan juga merupakan tempat asal-usul dari Kong.
Dr. Lane mengatakan ke Simon kalau untuk masuk ke Hollow Earth adalah mustahil, karena gravitasi di dalam akan langsung menghancurkan mereka. Tetapi si Simon mengatakan kalau dia sudah menemukan cara, yaitu menciptakan kendaraan yang bisa menahan pembalikan gravitasi di dalam Hollow Earth. Simon meminta Dr. Lane untuk mencari lokasi sumber kekuatan dan Hollow Earth yang akan dipakai untuk melawan Godzilla. Dr. Lane awalnya tidak mengetahui untuk mencari lokasi tersebut. Lalu dia tahu siapa yang akan menemukannya, yaitu makhluk yang berasal dari Hollow Earth. Siapa lagi kalau bukan Kong? Dr. Lin terbang ke Skull Island dan bertemu Elaine, dan dia menjelaskan bahwa ia perlu Kong untuk menemukan sumber kekuatan di dalam Hollow Earth, dan Konglah yang akan membawa mereka. Awalnya Elaine enggan karena dia takut Godzilla menyerang Kong. Namun Dr. Lin tetap meyakinkannya. Hanya ini satu-satunya cara menyelamatkan dunia dari Godzilla dan membawa Kong pulang ke tempat asalnya, yaitu Hollow Earth. Beralih ke Kong yang sudah berada di sebuah kapal raksasa, dan saat itu pula Dr. Lin bertemu dengan seorang wanita bernama Maya Simon. Maya Simon adalah anak dari pemimpin Apex Cybernetics. Di sini Kong akan dibawa ke sebuah penelitian di Antartika, dan di sanalah mereka akan melakukan perjalanan menuju perut bumi. Saat malam hari terlihat dia sedang tertidur, tiba-tiba ia terbangun, dan dia keluar melihat Kong yang sedang marah. Kemudian dia mencoba untuk menenangkannya dengan berkomunikasi dengan Kong. Beralih ke Madison yang sedang mendengarkan siaran langsung dari podcast yang dilakukan oleh Benny. Madison kemudian didatangi temannya yang bernama George. Mereka berniat pergi menemui Benny untuk menyatakan kebenaran dan alasan dari penyerangan Godzilla. Singkatnya, mereka berhasil bertemu dengannya, dan di sana Benny mengatakan ada sebuah benda yang mungkin menyebabkan Godzilla menyerang perusahaan tersebut. Mereka bertiga kemudian berencana untuk menyusup ke perusahaan dan menyelidiki lebih lanjut mengenai kejadian yang sebelumnya. Sementara itu, di dalam perjalanan untuk membawa Kong ke Antartika, mereka dikejutkan dengan alarm mengenai kedatangan dari Godzilla. Tim mendeteksi keberadaan Godzilla, dan benar saja, Godzilla kemudian datang dan menyerang kapal dan juga pesawat tempur yang sedang mengawal perjalanan. Pertarungan antara kedua monster tersebut pun terjadi. Dalam pertempuran, Kong mengalami kekalahan dan terbaring lemah akibat pertarungan di dalam air. Dr. Lin kemudian memerintahkan agar mematikan semua mesin kapal agar tak menimbulkan kebisingan. Hal ini untuk membuat Godzilla berpikir bahwa ia telah memenangkan pertempuran tersebut. Dan setelahnya, Godzilla pun pergi meninggalkan tempat pertempuran itu. Beralih ke Madison dan Benny yang sedang berusaha untuk memasuki fasilitas penelitian Apex Cybernetics yang telah diserang oleh Godzilla. Mereka pergi menuju ke tempat yang berada di bawah tanah. Saat tiba di sana, mereka terkejut dengan kedatangan para petugas. Dan mereka pun tak sengaja memasuki sebuah tempat penyimpanan. Di dalamnya terdapat sebuah benda yang menyimpan dan mengunci makhluk predator lainnya. Tiba-tiba pintu itu tertutup, dan mereka pun sadar bahwa mereka sedang terjebak di dalam benda tersebut. Benda itu ternyata akan dibawa ke tempat penelitian Apex Cybernetics yang berada di Hong Kong. Beralih pada tim peneliti yang sedang berada dalam perjalanan untuk membawa Kong menuju Antartika. Di sana mereka mengangkatnya menggunakan belasan helikopter untuk dibawa ke tempat penelitian di benua es. Lubang ini adalah tempat di mana jalur untuk menuju ke dalam perut bumi yang akan membawa Kong dan juga para ilmuwan. Dia kemudian berkata kepada Kong bahwa kampung halamannya berada di balik lubang tersebut, dan ada kemungkinan bahwa ada makhluk lainnya yang sama seperti dirinya di dalam sana. Kong kemudian bergerak memasuki lubang tersebut, sedangkan para ilmuwan akan mengikutinya menggunakan pesawat canggih yang dapat menangani perbedaan gravitasi di dalam perut bumi. Akhirnya mereka pun tiba di dalam perut bumi. Terlihat dunia yang begitu berbeda dan bahkan sebuah tempat yang terbalik. Ada juga makhluk predator lainnya yang tampak sangat berbeda seperti pada zaman prasejarah. Setelah beberapa saat lamanya, mereka juga diserang oleh predator raksasa.
Namun Kong dengan cepat mengalahkan kedua makhluk tersebut, kemudian menuntun mereka menuju ke sebuah tempat di mana tempat itu terlihat di dalam gua dan nampak begitu sakral bagi para Titan. Beralih ke Madison dan Benny yang telah tiba di Hong Kong. Mereka kemudian turun ke suatu tempat yang tampak begitu gelap. Mereka dikejutkan dengan munculnya sebuah benda aneh dari dalam tanah. Dan ternyata benda tersebut adalah robot Godzilla. Hal tersebut juga ternyata sedang diawasi langsung oleh pendiri Apex, Walter Simon. Dan ternyata robot ini dikendalikan melalui pikiran menggunakan bantuan teknologi. Sebagai bahan uji coba, kemudian dilepaskanlah seekor monster berukuran sedang. Madison dan yang lain yang melihat hal tersebut, mereka pun segera berlari dan mencari tempat perlindungan. Beruntung karena monster tersebut ditangkap oleh robot Godzilla yang kemudian membelah tubuh monster tersebut. Setelah dilakukan uji coba, robot Godzilla tiba-tiba berhenti. Hal ini karena energi yang digunakan tak cukup untuk menggerakkan robot Godzilla. Karena itulah mereka memerlukan energi yang berada di dalam perut bumi. Setelah kembali dan menyusuri tempat tersebut, mereka bertiga juga menemukan sebuah fosil dari Ghidorah, monster jahat yang telah dikalahkan oleh Godzilla pada film tahun 2019. Ternyata robot Godzilla sebelumnya dibuat dengan memanfaatkan jaringan saraf dan fosil dari monster tersebut. Dan inilah alasan mengapa Godzilla menyerang salah satu cabang dari perusahaan Apex. Beralih ke mereka yang sedang berada di dalam perut bumi. Kong kemudian menggunakan kapak yang telah diambilnya dan menempatkannya di lantai, seperti sebuah kunci untuk mengaktifkan energi tersebut. Melihat energi yang aktif, para ilmuwan dari Apex segera menggunakan robot dan mengekstrak energi tersebut. Kemudian dikirim ke Hong Kong untuk digunakan untuk robot Godzilla. Energi yang telah diaktifkan sebelumnya ternyata membuat Godzilla merespon dan menjadi sangat marah. Dan juga mengamuk, dia kemudian memasuki kota dan kemudian menembakkan energi ke dalam tanah. Energi yang ditembakkan ternyata sampai ke dalam perut bumi, tepatnya di tempat para ilmuwan berada terlihat pula rongga yang sangat besar akibat dari energi tersebut. Para ilmuwan bersama Kong kemudian segera kembali ke permukaan bumi melalui lubang tersebut. Kong telah sampai ke permukaan, kemudian terlibat pertarungan dengan Godzilla. Setelah bertarung, kedua Titan tersebut seperti saling berbicara, yang kemungkinan mereka menyadari bahwa mereka seharusnya tak saling bertarung satu sama lain, meskipun kedua Titan ini adalah musuh sejak dulu kala. Sementara itu, para peneliti yang telah mendapatkan sampel energi tersebut menggunakannya pada robot Godzilla. Namun sayangnya, energi tersebut malah membuat kegagalan pada sistem, dan robot tersebut pun berada di luar kendali. Robot tersebut kemudian mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu yang dilihatnya, dan saat itulah Godzilla pun datang untuk menghentikannya. Dalam pertarungan tersebut, Godzilla terlihat akan mengalami kekalahan, namun kemudian Kong datang membantunya. Hal ini karena dia mengatakan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh, melainkan robot tersebutlah musuh sebenarnya. Dan pertempuran antara mereka pun berakhir. Saat itu, Kong dan Godzilla akhirnya segera kembali ke habitatnya yang berada di dalam lautan. Dan di akhir film ini terlihat Kong telah kembali ke kampung halamannya, yaitu di dalam rongga bumi. Oke teman-teman, film kali ini sampai di sini dulu ya. Bagaimana cerita filmnya? Seru kan? Jangan lupa tetap dukung channel ini dan tonton film terbaru lainnya. See you in the next video.